Welcome back. We have the great privilege of being joined today by Selamat Sayyid datang Mohammed kembali. Marandi, professor Hari ini kita of beruntung Iran sekali bisa and berbincang dengan Syed former Muhammad advisor to Marandi, Iran's nuclear profesor di negotiations Universitas team. Teheran, So, dan thank juga you very mantan much penasihat for tim taking negosiasi the nuklir time to come Iran. on today. Terima kasih As banyak sudah Pakistan meluangkan has waktu been untuk hadir pretty bersama kami hari chaotic ini. day. We see Sejauh over the yang saya last few tahu, days hari that, ini cukup kacau. we Dalam see beberapa hari Israel terakhir, escalated kita melihat its Israel attacks meningkatkan in serangannya ke Lebanon. Lebanon, padahal seharusnya ada gencatan senjata. Iran tidak dengan menyerang Israel. Lalu Trump jansen dengan Netanyahu dan meminta untuk Court Malis Wadap Iran. Asking him not to retaliate against Iran. Israel has appeared to ignore this if it was true to begin Israel with. tampaknya mengabaikan hal itu, kalau memang benar sejak awal, karena sekarang Israel telah menyerang Iran. Akibatnya, kita juga melihat Yaman mengumumkan akan menutup akses Israel ke Laut Merah. Sekali lagi, situasi ini tampak berkembang sangat cepat menuju kemungkinan perang besar-besaran. Dan kali ini bisa jauh lebih buruk atau lebih luas dibanding perang 39 hari, mengingat akses ke Laut Merah dan potensi eskalasi di wilayah lain bisa terjadi. Sekali lagi, Anda berada di Teheran, saya tidak. Saya ingin Toro, Fakirnya menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Dan ini nampak sangat dramatis. What is going on, because this appears to be quite dramatic. Just so that you get a notion of Supaya kamu bisa membayangkan suasana di Teheran, Glenn, terima kasih banyak sudah mengundang saya. Pagi ini saya sibuk bersama rekan-rekan di departemen saya, mewawancarai calon mahasiswa doktoral. Kota ini sangat besar, dan saya sama sekali tidak mendengar serangan udara yang terjadi. Seingat saya, ada 2 atau 3 serangan udara di Teheran. Mungkin 3 atau 4, saya juga kurang tahu. Tapi saya tidak mendengar apapun, karena kami sibuk dengan wawancara yang baru selesai sekitar 1 jam lalu. Jadi sekarang, saya belum terlalu mengikuti berita. Dalam perjalanan ke sini, saya sempat membaca sedikit, tapi dari pembicaraan saya dengan teman-teman yang lebih tahu, saya paham bahwa Iran sedang memegang kendali dan rezim Israel tidak dalam posisi yang baik. Serangan rudal Iran juga sangat efektif. Dan tadi malam, kalau tidak salah, Iran menembakkan sekitar 5 gelombang rudal. I think 5 waves of missiles, and since then they've been firing large. Sejak saat itu, mereka terus menembakkan banyak rudal. Saya kira jumlahnya sekarang sudah mendekati 100, sekitar pukul 2.30 siang waktu Teheran. Jadi menurut saya, situasinya tidak berjalan baik bagi pihak Amerika dan bahkan juga bagi rezim Israel. Hal itu menurut saya terlihat jelas dari unggahan Trump di Truth Social yang menyerukan agar ini segera dihentikan karena sekutunya sedang tidak dalam posisi yang baik. Tapi saya rasa ini adalah peristiwa yang penting karena Amerika Serikat jelas dalam negosiasinya dengan rezim Israel dan para proksinya di pemerintahan Lebanon sama sekali tidak berniat untuk mendorong gencatan senjata di Lebanon. It clearly had no intention of bringing about a ceasefire in Lebanon, and it just wanted to dismantle the resistance. Dan tujuannya hanyalah untuk membongkar perlawanan dan membiarkan rezim Israel mempertahankan kehadirannya di negara itu. Presiden Lebanon dan Perdana Menterinya sama-sama tokoh yang tidak populer. Dalam pemilihan parlemen terakhir, ketika sekutu-sekutu Hezbollah meraih hasil terbaik, Presiden dan kelompoknya, kalau tidak salah, hanya mendapat sekitar 1/3 dari suara koalisi Hezbollah. Jadi, mereka tidak punya mandat rakyat. Dan perundingan dengan rezim Israel, yang sebenarnya ilegal menurut hukum Lebanon, setahu hasil yang mereka bawa, taufayat berupa kematian. Fruit that they bore is the bitter fruit of death. Because hours after the meeting, karena beberapa jam setelah pertemuan itu, tak lama setelahnya, dan hanya beberapa jam setelah wawancara yang dilakukan Presiden Lebanon di CNN yang menyerang Iran, Israel membombardir konvoi militer Lebanon, menewaskan seorang letnan jenderal dan para pengawalnya. Jadi ini menunjukkan bahwa mencoba menenangkan rezim itu sama sekali tidak ada gunanya. Bahkan ketika kamu melakukan apa yang mereka mau, memberikan semua konsesi yang mereka inginkan, fakta bahwa rezim Lebanon, presiden dan perdana menteri yang ditunjuk oleh pemerintah Lebanon, melakukan negosiasi yang sebenarnya melanggar hukum Lebanon, itu sendiri sudah merupakan bentuk konsesi kepada Israel.
to the Israelis, but they got nothing in return except for the death of the. Tapi mereka tidak mendapat apa-apa sebagai balasan kematian para tentaranya. Dan tentu saja, Israel sama sekali tidak berniat untuk mundur. Jadi, dalam wawancara itu ketika dia menyerang Iran, hal itu terasa ironis. Karena satu-satunya negara yang benar-benar mendukung Lebanon di tengah pelanggaran gencatan senjata dan pembantaian besar-besaran di Lebanon, justru adalah Iran. Apa yang dilakukan pemerintah Lebanon di negaranya sendiri, pada dasarnya adalah mencegah para pengungsi bergerak bebas di dalam negeri. Mereka tidak diizinkan pergi ke wilayah lain di negara sendiri. Mereka dikurung, dan pemerintah berusaha menjadikan situasi ini bernuansa sektarian. And they're trying to make this sectarian. So, Western NGOs Jadi, in Lebanon, LSM Barat di Lebanon dan kedutaan-kedutaan Barat sedang mendorong warga mereka untuk tidak menerima para pengungsi. Pengungsi ini sebagian besar berasal dari kelompok Syiah, tapi para pendukung perlawanan datang dari berbagai latar belakang agama dan dari semua lapisan masyarakat. Namun mereka diberitahu agar tidak mengizinkan para pengungsi itu masuk ke lingkungan mereka. Dan pihak Qatar serta Saudi lewat perantara mereka melakukan hal yang sama. Jadi, mereka berusaha mencegah para pendukung perlawanan yang kehilangan rumah untuk menemukan tempat berlindung. Akibatnya, ada orang-orang yang meninggal karena terpaksa kembali ke desa mereka di selatan, lalu dibom dan tewas. Jadi Presiden dan Perdana Menteri Lebanon punya banyak darah di tangan mereka. Jadi kelompok Takfiri, pemerintahan Al-Qaeda di Damaskus, mereka bekerja sama dengan Israel untuk menjaga perbatasan tetap tertutup supaya kelompok perlawanan tidak bisa mendapat bantuan. Rezim yang dipasang di Beirut sedang berusaha menekan mereka, dan itu membuat bantuan dari Iran atau Irak tidak bisa masuk. Sementara itu, orang-orang di Iran dan Irak sedang mengumpulkan relawan, makanan kaleng, selimut, tenda, juga uang. Tapi mereka tidak diizinkan mengirimkannya, karena pemerintah Lebanon ingin menghancurkan kelompok perlawanan itu. Mereka ingin mempermalukan para pendukungnya, bahkan mempermalukan sebagian besar rakyat Lebanon sendiri. Kenapa? Karena mereka adalah perpanjangan tangan Amerika Serikat. Karena memang sejak awal, mereka dipasang untuk melakukan hal itu. Tapi meskipun begitu, Hezbollah tetap membalas, dan kita sudah lihat seberapa efektif mereka bertindak di situasi seperti itu. Menurut saya, itu luar biasa sekali. Jadi Iran melihat bahwa ketika Israel mulai mengebom Dahiyah, itu sebenarnya satu-satunya tempat terakhir bagi para pengungsi untuk berlindung. Warga di Beirut Selatan jumlahnya memang besar, dan banyak juga pengungsi dari seluruh wilayah selatan yang pergi ke Beirut. Nah, Yaldamir Nawarin Wahid Israel Dugasamius, Adjurd Antafo, Yefor, Iturban Kibushan Lerud. And you know, it's quite stunning. We live in a day and age where Kita hidup di zaman di mana, sejak saya masih kecil, saya ingat bagaimana pemerintah Barat selalu berpura-pura mendukung hak asasi manusia. 2,5-3 tahun terakhir ini, setiap hari benar-benar membuka mata. Tapi media Barat, pemerintah Barat tidak mengatakan apa-apa tentang keinginan pihak Israel untuk membombardir Beirut habis-habisan dan meratakan kota itu, seperti yang mereka sendiri katakan. Jadi pihak Iran melihat bahwa Barat mendukung hal itu, khususnya pemerintah Lebanon juga mendukungnya, dan bahwa pemerintah Al-Qaeda Suriah pun mendukungnya. Mereka bilang, kita tidak bisa membiarkan ini terjadi. Jadi, mereka bilang kalau Israel mengebom Beirut, maka mereka akan menyerang rezim Israel. Yang menarik adalah selama sekitar 3 atau 4 hari, saya tidak tahu persis waktunya, Israel menahan diri untuk tidak menyerang Beirut. Tapi begitu Menteri Dalam Negeri Pakistan datang ke Iran membawa pesan dan tentu saja Pakistan berperan sebagai mediator, Israel langsung menyerang Beirut. Jadi jelas, Israel tidak ingin its image perundingan dengan Iran dan Amerika Serikat. Tapi bagaimana juga, doa mereka berasa hampir Iran membalik dan terang dan rezim itu. And I'm surprised that some people inside the regime. Saya heran, ada orang di dalam rezim yang berpikir Iran tidak akan membalas, bahwa Iran tidak akan menyerang. Dan sekali lagi, itu cuma menunjukkan betapa tidak pahamnya mereka.
Mossad sama sekali tidak punya pegangan pada kenyataan dan tidak mengerti bagaimana kepemimpinan politik di Iran berpikir dan bertindak. Karena jelas sekali seperti yang sudah saya katakan bertahun-tahun, Iran akan menutup Selat Hormuz dan memutus pasokan minyak. Saya sudah bilang itu berkali-kali di acara Anda. Menurut saya sudah sangat jelas Iran akan melakukan itu. Tapi mereka tidak melihatnya dan mereka berpikir Iran tidak akan menyerang. And now they thought Iran wouldn't strike, and then when Iran struck in a very big. Lalu ketika Iran menyerang, serangannya benar-benar besar. Serangan Iran jauh melampaui serangan yang dilakukan rezim Israel. Dan sekarang ini tampaknya sudah menjadi pola. Karena dalam 1 atau 2 minggu terakhir, pada 2 kesempatan ketika Amerika Serikat melanggar gencatan senjata dan menyerang Iran, Iran juga melakukan hal yang sama. Serangan balasan Iran tidak seimbang, skalanya jauh lebih besar. Dalam 3 kejadian terakhir, tanggapan Iran dan Amerika Serikat terhadap agresi, terhadap tindakan agresi dan juga pengeboman di Beirut, semuanya jauh lebih besar dari yang awal. Jadi menurut saya, hal itu menunjukkan banyak cerita yang bisa kita maknai. So I think there's a lot that can be read into that. Well, it seems that this is Kelihatannya ini memang strategi Iran yang sudah dipikirkan matang-matang. Karena posisi Amerika Serikat tampaknya adalah mereka ingin menghindari perang dengan intensitas tinggi, sebab mereka tidak punya cukup sumber daya untuk itu. Selain itu, mereka juga ingin tetap bisa mengendalikan eskalasi. Tapi selama semua pembicaraan damai ini, sering muncul kesan bahwa tujuan utamanya bukan benar-benar untuk mengakhiri konflik, tapi lebih untuk menurunkannya ke tingkat yang lebih rendah. Artinya, menghentikan pertempuran dulu, lalu perlahan naik lagi di tangga eskalasi, tapi dengan kondisi yang lebih menguntungkan. Jadi misalnya pasang sedikit blokade terhadap Iran, mungkin serang 1-2 pelabuhan. Dan selama itu, coba sebisa mungkin meminimalkan serangan balasan dari pihak lawan, yang dalam hal ini Iran. Tapi sekarang, dengan ditutupnya Bab al-Mandeb, selat yang mengarah ke Laut Merah, bagaimana menurut Anda? Apakah Anda melihat Iran akan menanggapi upaya perang berintensitas rendah ini yang perlahan menguras kekuatan Iran, atau justru merespons dengan ancaman perang berintensitas tinggi yang sebenarnya tidak bisa ditanggung oleh Amerika? Yes, I think that the Iranians have. Ya, saya rasa orang Iran pada dasarnya sudah melakukan seperti yang Anda katakan. Orang Amerika berpikir bahwa lewat pengepungan, mereka bisa membuat rakyat Iran kelaparan dan memaksa mereka bertekuk lutut. Tapi jelas itu pedang bermata dua, karena mereka justru membuat seluruh ekonomi global kelaparan dan menimbulkan kerusakan besar. Pasar saham juga turun tajam sejak hari Jumat. Menurut saya, krisis energi dan berbagai kekurangan yang kita lihat sekarang, seperti kurangnya helium, pupuk, dan bahan petrokimia lainnya. Semua ini ditambah pasar saham yang tadinya melonjak, kini melemah, sementara ekonomi real sedang kesulitan berat, akan membuat tantangan bagi Amerika Serikat dan sekutunya dalam beberapa minggu ke depan jadi jauh lebih besar. Jadi, pedang bermata dua ini belum tentu akan menghasilkan hasil seperti yang diinginkan Trump. Di sisi lain, seperti yang kamu bilang tadi, mereka sudah berusaha melakukan serangan berintensitas rendah untuk berbagai tujuan, untuk mengetahui kemampuan Iran, melemahkan Iran, dan menakut-nakuti Iran. Tapi menurut saya, dalam 2 atau 3 minggu terakhir, respons Iran justru bertujuan untuk menakut-nakuti pihak lawan, menekan rezim Trump dan rezim Netanyahu. Saya rasa Iran menunjukkan dengan jelas bahwa mereka siap sepenuhnya untuk memulai kembali perang terbuka. Dan kali ini, dampaknya akan jauh lebih besar. Laut Merah, seperti yang kamu sebutkan tadi, yang sebagian sudah ditutup. The Red Sea, as you rightly pointed out, is partially closed now. But this is sending a signal. Tapi ini mengirimkan sinyal bahwa kalau tekanan terus ditingkatkan, Laut Merah bisa benar-benar ditutup. Teluk Persia sekarang juga tertutup, karena seperti yang kita tahu, biasanya setiap hari Iran mengizinkan sekitar 25-30 kapal lewat.
Tapi dalam 2 atau 3 hari terakhir tidak ada satupun kapal yang melintas. Ini memperburuk krisis yang sedang berlangsung dan menambah tekanan besar pada Amerika Serikat. Dan tentu saja, tindakan militer Iran, seperti yang saya katakan tadi, mengirim pesan yang sangat kuat. Menurut saya ini semua adalah rangkaian salah perhitungan dari Amerika Serikat dan sekutunya. Dan mereka masih belum bisa menyadari bahwa mereka memang tidak bisa mengalahkan Iran. Well, about the stock market, I see that Trump took to Twitter. Soal pasar saham, saya lihat Trump menulis di Twitter dan meyakinkan semua orang bahwa dia sedang menengahi upaya mengakhiri konflik antara Israel dan Iran. Ini hampir mirip dengan perang di Ukraina, di mana Amerika Serikat sekarang juga berusaha menengahi antara Ukraina dan Rusia. Sekali lagi, Amerika menjadi aktor utama. Dialah yang memulai perang-perang itu. Dan sekarang tentu saja berusaha menjadi penengah. Saya hanya bertanya-tanya, apakah ini semacam peran polisi baik dan polisi jahat yang dia mainkan terhadap Netanyahu, atau memang ada perpecahan yang nyata muncul di sini? Karena sekali lagi, tindakan yang sekarang dilakukan terhadap Lebanon, kita lihat sendiri, banyak sekali kehancuran yang terjadi. Again, a lot of destruction we see. It's making it impossible for the US. Hal ini membuat Amerika Serikat mustahil, bahkan kalaupun mereka tidak benar-benar menginginkan perdamaian, untuk sekadar menurunkan ketegangan. Sangat sulit bagi Amerika Serikat untuk mengendalikan eskalasi kalau Israel bertindak habis-habisan, berusaha menghancurkan bukan hanya Lebanon, tapi juga menyerang ibu kotanya, Beirut. Menurut Anda, bagaimana hubungan antara Amerika Serikat dan Israel saat ini? Apakah ini hanya sandiwara politik? Istad-thawang seperti saya wis Bamber dit seems terjadi di sini. Theater, or do you think there's something substantial happening here? You know, Glenn, I think maybe Kau tahu, Glenn, mungkin aku sudah sempat bilang ini waktu itu, atau mungkin belum. Tapi yang dimuat oleh Axios yang sama sekali nggak bisa dipercaya, tentang komentar yang katanya diucapkan Trump saat berbicara dengan Netanyahu, di mana dia bilang, dunia membenci Israel, dunia membencimu, dan seterusnya. Lalu, kau gila atau benar-benar gila, dan sebagainya. Entah itu cuma sandiwara atau bukan, menurutku itu sebenarnya sedang mengirimkan pesan. Karena kita sekarang mendekati peringatan perang 12 hari. Dan tepat sebelum perang itu, Axios juga pernah menulis soal Trump dan Netanyahu yang katanya berselisih. Dan Trump ingin mendorong tanpa negosiasi. a peaceful, a negotiated settlement, and then immediately afterwards they struck Iran. So obviously it was a lot. Dan tak lama setelah itu, mereka menyerang Iran. Jadi jelas itu bohong. Karena itu apapun yang dikatakan Axios sebaiknya tidak langsung dipercaya begitu saja. Tapi entah dia benar-benar mengatakannya atau tidak, buat saya itu nggak terlalu penting. Yang penting adalah hal ini dipublikasikan. Dan ini bukan semacam pengumuman atau tanda adanya perpecahan antara Netanyahu dan Trump soal apa yang harus dilakukan. Ini adalah pernyataan yang intinya bilang bahwa Netanyahu dibenci, dan karena dia, Israel juga dibenci, dan bahwa dia dianggap gila. Netanyahu kena pukulan besar di Israel gara-gara itu. Lawan-lawannya menyerangnya, bahkan sekutu politiknya juga ikut menyerang. Opponents attacked him, his political allies attacked him. And I think he was damaged in the United States. Dan saya pikir dia memang terkena dampaknya, baik di Amerika Serikat maupun di tempat lain juga, karena banyak orang melihat laporan dari Axios itu. Menurut saya, ini pada dasarnya adalah upaya untuk melemahkan Netanyahu, bukan Israel. Saya tidak melihat ada jarak antara rezim Trump dan rezim Israel. Tapi saya juga berpikir, karena pemilu sudah semakin dekat, mungkin ada sebagian kaum Zionis di Amerika Serikat, kelas Epstein, para Zionis, kelompok yang menempatkan Israel di atas segalanya. Mungkin ada di antara mereka yang ingin menyingkirkan Netanyahu. Mereka melihat citra Israel sedang hancur. Mereka melihat Israel makin kehilangan legitimasi di mata dunia. Dan mereka merasa perlu macam peremajaan citra. Dan mungkin kalau nanti ada orang lain yang datang dan mengambil alih, lalu Netanyahu kalah dalam pemilu, mereka bisa, maksud saya, lawan-lawan Netanyahu juga sama saja, sama-sama punya sikap genosidal. Negara itu sendiri, menurut jajak pendapat mereka, memang punya pandangan seperti itu. Tapi ya, kalau ada orang baru yang muncul, mereka bisa kasih tampilan baru,
dan semua media bisa menyalahkan Netanyahu atas semua kesalahan dan keburukan yang terjadi. Mereka mungkin nggak akan menyebutnya genosida, tapi ya, apapun istilahnya. Lalu mereka bisa coba membangun citra baru untuk pemimpin yang baru. Ya, itu yang saya pikirkan. Maksud saya satu-satunya hal yang mungkin berguna bagi rezim politik di Amerika Serikat dan di Israel dari laporan seperti ini, terutama karena tampaknya ada beberapa sumber yang memberikan informasi ini ke Axios. Satu-satunya hal yang mungkin berguna dari semua ini, sejauh yang saya pahami adalah semacam agenda itu. Nah, di sini lagi, kita lihat Trump bilang, saya sudah menyuruh dia untuk tidak menyerang. Dia justru merusak perdamaian, merusak perjanjian damai. Kenapa dia melakukan itu? Netanyahu menyerang. Mungkin Trump tidak masalah dengan itu kalau memang dia menyerang. Mungkin memang begitu. Dan Amerika Serikat mendukungnya saat ini juga. Maksud saya, pesawat tanker Amerika sedang mengisi bahan bakar jet misi Israel. Amerika Serikat membantu, berusaha menghentikan serangan rudal Iran. Instalasi radar Amerika di Turki, pesawat AWACS di Turki dan di Yordania, juga di Teluk Persia. Apapun yang masih tersisa di sana, semuanya berusaha membantu rezim Israel. Mereka memang membantu. Tapi kenapa dia bilang Netanyahu merusak perjanjian damai? Menurut saya, ini kembali ke apa yang saya bilang tadi. Mungkin mereka ingin mengatakan bahwa Netanyahu adalah bagian dari masalah, dan untuk menemukan solusi, kita harus menyingkirkan masalah itu. Sekali lagi, ini cuma dugaan. Saya sudah pernah bilang hal ini di tempat lain, dan sejauh yang saya tahu, belum ada orang lain yang mengatakannya. Jadi mungkin saya cuma asal bicara. Saya juga nggak menganggap diri saya ahli dalam hal ini. Tapi saya nggak bisa menemukan penjelasan lain yang masuk akal. Kalau Trump bilang, saya akan memberitahu Netanyahu untuk tidak menyerang, lalu dia bilang, saya hampir mencapai kesepakatan damai, dan kemudian ini terjadi. Apalagi yang bisa disimpulkan orang selain bahwa Netanyahu yang merusak perdamaian. Jadi krisis global yang sedang kita alami ini dianggap kesalahannya. Dan menurut saya, tujuannya pada akhirnya adalah menyingkirkan Netanyahu. Mungkin, ya, mungkin saja. Nah, det här supportet utsätts sumaug gavakrar. Tapi maaf, satu hal saja. Ini tetap melemahkan Trump, karena ini menunjukkan bahwa Trump itu tidak efektif. Bayangkan, Trump bilang, saya sudah bilang jangan lakukan itu, tapi orang itu tetap melakukannya, padahal semua pendanaannya dari Amerika Serikat. Dan sekarang mereka mau menggabungkan pasukan bersenjata Amerika dengan Israel. Itu jelas nggak terlihat baik buat Trump. Kalau dia bilang, saya sudah melarang, dia nggak bisa berbuat apa-apa tanpa izin saya. Tapi ternyata tetap dilakukan. Yaitu cuma bikin Trump kelihatan nggak punya pengaruh sama sekali. Ya, itu dia masalahnya. Waktu dia bilang, saya sudah bilang ke Netanyahu supaya jangan menyerang dia. Ya berarti dia entah sedang menipu atau dia lemah. Atau mungkin dua-duanya. Tapi kamu benar, apapun alasannya, semua ini sama sekali nggak membuat dia terlihat baik. Dan ketika saya bilang, ada upaya untuk melemahkan Netanyahu, saya tidak bermaksud mengatakan bahwa dia yang berada di balik itu. Tapi orang-orang yang mempublikasikan informasi di Axios, siapapun mereka, saya rasa itu adalah sesuatu yang mungkin sedang mereka upayakan. Tapi menurut Anda, apa yang mungkin akan dilakukan Iran sekarang? Karena Iran dan Israel tampaknya sedang naik lagi di tangga eskalasi. Hari ini kita juga melihat ada serangan ke beberapa bandara di Iran. Tapi kemudian muncul kabar bahwa Israel, atau diduga Israel bersama Amerika Serikat, telah mengirim pesan ke Iran bahwa tidak akan ada lagi serangan ke Iran kalau Iran tidak melancarkan serangan baru ke Israel. Gencatan senjata yang baru ini, yang sebenarnya sudah beberapa kali terjadi, didasarkan pada syarat-syarat dari Amerika Serikat dan Israel. Artinya, tidak disebutkan bahwa Iran akan menghentikan serangannya di Lebanon. Dan selain itu, Amerika Serikat juga menegaskan bahwa mereka akan memperketat blokade terhadap Iran. Jadi, ini kembali soal penargetan kapal-kapal Iran.
Apakah mereka sekarang sedang mencoba membentuk ulang seperti apa gencatan senjata itu seharusnya? Karena ya, itu yang saya tangkap dari komunikasi semacam ini. Oke, kita tidak akan mengebom Iran kecuali Iran mengebom Israel. Tapi semua variabel lain yang ditambahkan di atas itu, seperti kehancuran di Lebanon, blokade, dan sebagainya, semuanya tetap akan berlangsung. Nah, sejauh mana hal seperti ini bisa diterima oleh Iran? Tidak klihavistiv, itulah upar, lagi mengendalikan eskalasi. Mereka naikkan ketekinim, lebih di mereka sini enang untuk muismli, memana furu dan itu ron strengi. How the tensions should be lowered again. Well, Iran has changed the rules of the game. Ya, Iran sudah mengubah aturan main dengan mengatakan bahwa Israel tidak boleh menyerang Lebanon. Mulai sekarang, rezim Israel tahu bahwa Iran benar-benar serius. Dan kalau besok Iran mengatakan sesuatu, pertama-tama saya yakin kalau rezim itu menyerang Beirut lagi, Iran akan membalas Israel dengan keras. Saya sama sekali tidak ragu soal itu. Soal apakah sekarang ada gencatan senjata atau tidak, itu urusan lain. Tapi kalau rezim Israel tetap melakukannya, mereka sudah tahu apa yang akan terjadi. Dan kali ini tidak akan seperti sebelumnya, bukan cuma 1 atau 2 atau 2-3 roket ke Beirut. Iran menembakkan 20 rudal berat, dan hampir semuanya tepat mengenai sasaran. Almost all of them hit their targets. And I think they fired mostly Khorramshahr. Saya rasa mereka menembakkan sebagian besar rudal Khorramshahr, dan hampir semuanya mengenai targetnya. Jadi malam tadi pasti jadi malam yang sangat menghancurkan. Iran jelas akan mengubah cara rezim Israel beroperasi di Lebanon. Dan itu membuat situasinya jauh lebih sulit, karena seperti yang kita tahu, mereka tidak dalam posisi yang baik di medan perang. Terkait Selat Hormuz, Iran sekarang sudah menutup semua perdagangan, dan itu akan mempercepat laju krisis global. It's sedang bergerak menuju performing dunia ekonomi dunia and so small at feeling. The world economy, and now it's just going to be faster. And what the Yemen has done in the Red Sea raises. Dan apa yang dilakukan Yaman di Laut Merah itu membuat situasinya jadi makin tegang, seperti yang sering dikatakan di Barat. Jadi maksud saya Trump itu bukan, ya Trump, tahu kan? Bagi Iran, apa yang Trump katakan itu nggak penting. Yang penting bagi Iran adalah apa yang Trump dan rezimnya lakukan. Bagi Iran, kesepakatan yang hampir kita jalankan dengan Amerika Serikat beberapa minggu lalu itu tidak akan berubah. Iran tidak akan memberikan konsesi apapun. Harus ada akhir dari perang di Lebanon. Rezim itu harus mundur, pembantaian di Gaza harus dihentikan, dan blokade harus dicabut. Sanksi terhadap ekspor minyak dan energi Iran juga harus dibebaskan selama masa berlakunya kesepakatan itu. Energy exports has to be waived for the duration of the agreement. And the United States has to give up its Amerika Serikat harus menyerahkan aset-aset Iran yang telah dicurinya. Sebagai gantinya, Iran akan membuka Selat Hormuz dan mengizinkan lalu lintas kembali seperti sebelum perang. Itulah yang sudah disepakati, dan itulah yang akan diterima Iran. Jadi Trump boleh saja bilang apapun misalnya, saya tidak akan mencabut pengepungan sampai kapanpun. Kalau begitu, ya tidak ada kesepakatan. Atau kalau dia bilang, saya tidak akan mencabut sanksi sampai Iran melakukan sesuatu. Maka Iran akan menjawab, baik, kalau begitu kami akan lanjut saja dengan kondisi seperti sekarang. Entah dengan kekerasan atau tanpa kekerasan. Tapi Iran yakin, mereka akan mampu bertahan lebih lama daripada Amerika Serikat, seberapun situasinya nanti. Ya, sekali lagi, saya rasa sekarang seluruh dunia sedang memperhatikan apakah eskalasi cepat yang baru ini akan berhenti atau justru terus berputar tak terkendali. Tapi intinya, seperti yang Anda katakan, yang dilakukan Iran sekarang adalah memperluas daya tangkalnya sampai ke Lebanon. Dan saya pikir hal ini mengejutkan banyak pihak, karena Iran merespons bukan hanya terhadap serangan terhadap dirinya sendiri, tapi juga terhadap serangan terhadap sekutunya. Kalau kita lihat komentar para analis Israel di media, mereka pada dasarnya menegaskan bahwa situasi ini tidak bisa diterima oleh Israel. Karena sekarang muncul kondisi baru, di mana daya tangkal Iran pada dasarnya sudah meluas ke Lebanon.
So they see this as a necessity to Jadi mereka melihat ini sebagai sesuatu yang perlu dilakukan untuk benar-benar menolak secara total dengan terus menghancurkan Lebanon. Nah, dengan situasi seperti ini, ditambah Netanyahu yang sekarang pada dasarnya melemahkan otoritas Trump, menurut Anda, kemana arah semua ini akan berjalan? Karena kalau Amerika Serikat memutuskan untuk ikut bertempur di pihak Israel, blokade Yaman di Laut Merah bisa saja meluas secara drastis. Bukan hanya melibatkan Israel, tapi juga Amerika dan mungkin bahkan Eropa. Saya lihat sekarang negara-negara Eropa sedang mendorong sanksi terhadap Iran, dan Prancis juga sedang berdiskusi dengan Siprus untuk membentuk semacam pengaturan keamanan di sana. Jadi, sekali lagi, tampaknya mereka ingin memainkan peran yang lebih besar, tanpa benar-benar mempertimbangkan kemana arah perang ini bisa berkembang. Possibly considering where this war might be going. Well, I don't think Iran takes anything that the French. Saya rasa Iran tidak menganggap apapun yang dilakukan Prancis itu serius. Tapi sekarang, Israel tahu kalau aturan mainnya sudah berubah. Iran tidak membiarkan Lebanon jatuh dalam kondisi apapun. Jadi semakin lama perang ini berlangsung di Lebanon, semakin buruk akibatnya bagi rezim itu sendiri. Karena Hezbollah menggunakan penyergapan dan drone untuk benar-benar melukai rezim tersebut. Sementara rezim itu ingin memisahkan orang temal secara sedesa. Dan sekarang saya ingin berbicara yang menghancurkan hadiah terbesar dari semuanya, yaitu Beirut. Tapi Iran bilang, tidak, kalian tidak menyentuh Beirut. And that's Beirut, and Iran says, no, you can't touch Beirut. So that hampers Jadi, itu menghambat kemampuan ofensif rezim tersebut. Karena di medan perang mereka tidak tahu bagaimana menghadapi perlawanan. Satu-satunya hal yang mereka tahu hanyalah membantai warga sipil. Dan sekarang Iran telah menghentikan hal itu, setidaknya dalam kasus di Beirut. Dan bukan cuma Iran merespons, tapi Iran merespons dengan cara yang sangat keras, seperti yang saya bilang di awal. Maksud saya, rezim Israel menyerang satu gedung, Memastikan mereka menewaskan 2 warga sipil di jalan. Mereka tidak membunuh siapapun dari Hizbullah. Tapi Iran menembakkan 20 rudal berat, 4 tembakan senjata, 4 rudal, 4 atau 20. Saya tidak begitu yakin jumlah pastinya tadi malam. Seperti yang saya bilang tadi, jumlah rudal yang ditembakkan sekarang sudah mendekati 100. Jadi ini bukan cuma soal mereka menembak beberapa rudal, lalu Iran membalas dengan beberapa juga. Iran membalas jauh lebih keras. Itu mengirimkan pesan yang jelas, dan saya pikir hal itu akan membuat rezim Israel lebih berhati-hati terhadap masa depan operasi mereka di seluruh Lebanon, karena alasan yang sama. Iran sudah menunjukkan bahwa mereka sangat siap untuk terlibat langsung, dan dalam pertukaran serangan kali ini, mereka yang memegang kendali. Sejauh yang saya pahami, sampai saat kita berbicara ini, bahkan sejak sebelum pembicaraan ini, Iran masih memegang posisi unggul dalam pertukaran serangan tersebut. Israel belum bisa berbuat banyak, sementara Iran cukup efektif dalam serangan-serangannya. Selain itu, Iran juga makin tegas soal Gaza sejak rezim Israel memutuskan untuk menyerang Beirut beberapa hari yang lalu. Jadi, Iran sekarang makin berani, dan mereka sudah mengubah aturan mainnya. Dan Yaman sudah ikut masuk ke medan perang. Untuk saat ini, situasinya belum meningkat terlalu jauh, atau lebih tepatnya belum terlalu parah. Tapi apa yang mereka lakukan jelas menunjukkan bahwa mereka punya kemampuan atau kemauan untuk melangkah lebih jauh. Jadi saya tidak melihat akhir yang baik dari semua ini, baik untuk Amerika Serikat maupun untuk rezim Israel. Dan saya pikir kita juga harus melihat bagaimana pasar saham bereaksi. Saya bukan ekonom, jadi saya harus berhati-hati. Mungkin hari ini akan ada kenaikan di New York, saya tidak tahu. Tapi saya punya firasat, keadaan Amerika Serikat akan makin memburuk dalam beberapa hari dan minggu ke depan. Dan apa yang dilakukan Netanyahu adalah, saya rasa kita sudah sampai di akhir masa kepresidenan Trump. Apa yang dilakukan Netanyahu bukan hanya lewat perang 24 jam terakhir dengan mempermalukan Trump dan membuatnya terlihat tidak berarti. Dia justru ikut menghancurkan sisa-sisa kecil dari kredibilitas Trump yang masih ada.
what very little left what very little that is left of Trump's credibility. Well, what I was going to say before was that Iran has alleged. Yang tadi mau saya sampaikan adalah, Iran kabarnya menyatakan bahwa mereka tidak akan menyerang Israel sekarang, bahwa mereka sudah selesai, kecuali tentu saja kalau Israel terus menyerang Lebanon. Kalau itu terjadi, Iran akan melanjutkan. Dan inilah masalahnya. Karena seperti yang dikatakan Perdana Menteri Lebanon, Israel telah mengebom Lebanon sekitar 3.500 kali selama masa gencatan senjata. Itu jelas membuat makna gencatan senjata jadi kabur. Tapi mengingat Israel akan menolak keras gagasan untuk menerima pencegahan yang diperluas atas Lebanon oleh Iran, situasinya memang belum jelas. It's unclear how this could be the end. Ya, bagaimana kalau ini benar-benar jadi akhir dari semuanya? Rasanya seperti situasinya bakal makin lepas kendali. Tapi setidaknya di satu hal ini Iran sudah menunjukkan kekuatan yang bisa jadi penangkal serius. Tapi saya juga penasaran, apakah menurut Anda hal ini akan meluas sampai ke blokade? Karena kalau Iran memutuskan untuk melawan, itu bukan cuma soal Israel lagi. Itu akan jadi pertarungan antara Iran dan Amerika Serikat. Tapi sejauh ini, Iran tampak lebih, ya bisa dibilang, toleran atau menerima, pada dasarnya menganggap blokade Amerika sebagai kenyataan. Menurut Anda, apakah hal ini akan diperdebatkan, atau Iran pada akhirnya juga akan melawan hal itu? That's a very important question. Itu pertanyaan yang sangat penting. Begini cara saya menjelaskannya. Aturan main di Lebanon sudah berubah. Dan supaya ada gencatan senjata, rezim Israel harus menghentikan pertempuran dan mundur ke posisi sebelum perang dimulai. Lebanon dan Hezbollah tidak akan pernah lagi menerima gencatan senjata seperti yang terjadi sebelum perang. Karena waktu itu, selama masa gencatan senjata, setelah gencatan senjata pertama tahun lalu, sekitar 1,5 tahun yang lalu, setiap hari Israel membunuh dan melakukan pembunuhan di Lebanon. Itu sudah berakhir. Itu tidak akan terjadi lagi. Mulai sekarang, kalau ada gencatan senjata, kalau rezim Israel mundur ke perbatasan, lalu mereka menyerang Lebanon, maka Hezbollah akan membalas. Jadi masa di mana sampai 3 bulan lalu Israel bisa setiap hari membunuh 1 atau 2 orang, masa itu sudah selesai. Seperti yang saya katakan, Hezbollah dan Iran bersama-sama telah mengubah aturan permainan. Lalu ada hal lain yang terjadi. Pagi ini, pihak Iran mengatakan bahwa mereka telah mengancam rezim Israel dan para pendukungnya. Kemudian dalam pernyataan lain, Iran menyebut bahwa karena Israel menyerang pabrik petrokimia milik Iran, maka Iran membalas dengan menyerang fasilitas milik Israel. Tapi setelah itu, Iran juga mengatakan bahwa jika rezim itu terus bertindak, Iran akan menyerang semua instalasi energi di Teluk Persia yang punya hubungan dalam bentuk apapun dengan Amerika Serikat atau dengan rezim Israel. Artinya, Iran akan melah lebih jauh dari sekadar menyerang Tel Aviv atau wilayah lain di dalam Palestina. Iran bisa saja menyerang langsung ke kawasan Teluk Persia. Itu berarti Iran juga bisa menyerang Amerika. Jadi ancaman yang disampaikan Iran sekarang jauh melampaui rezim Israel. Mereka bilang kalau ini terus berlanjut, mereka siap menghancurkan seluruh infrastruktur penting di kawasan. Jadi tidak masalah apakah itu bukan Amerika Serikat. Kalau rezim Israel yang melakukannya, karena rezim itu bersekutu dengan Amerika Serikat yang membantu mereka, maka mereka dianggap target yang sah. Iran juga sudah mengatakan, apapun yang milik Amerika Serikat, lautnya, kapalnya, semuanya dianggap kapal Amerika. Jadi semua asumsi sebelumnya sekarang harus dibuang. Tidak diragukan lagi Iran akan bersikap jauh lebih tegas. Dan di saat yang sama, ekonomi global terus berjalan. Tapi setiap kali kita berbicara, rasanya dunia ini makin dekat ke tepi jurang. Kalau boleh dibilang, menarik juga melihat bagaimana perang ini berkembang. Maksud saya, upaya untuk mengendalikan eskalasi, sejauh mana pencegahan itu bisa diterapkan. Karena kedua pihak sama-sama punya banyak yang bisa hilang, tapi juga banyak yang bisa didapat. Jadi ya,
Kelihatannya Amerika Serikat tidak benar-benar bisa menunjukkan dominasinya dalam hal eskalasi. Menurut saya mereka cukup berhasil melakukannya terhadap Rusia. Artinya, setiap respons dari Rusia bisa diprediksi. Mereka bisa meningkatkan tekanan secukupnya tanpa memicu balasan besar. Tapi terhadap Iran, kelihatannya jauh lebih sulit. Seperti yang tadi Anda bilang, kesiapan Iran untuk membalas secara tidak seimbang jelas membuat posisi Amerika Serikat jadi sangat sulit. Apalagi kalau tujuannya hanya menurunkan intensitas perang, bukan memperluasnya jadi perang besar-besaran lagi. Jadi ya, kita bisa akhiri videonya di sini, kecuali it's stepta, tung-graking. So yeah, we can wrap up the video there unless you have any final thoughts. Well, just one small footnote I think was Nah, ada satu catatan kecil yang menurut saya menarik. Iran baru saja melakukan operasi di perbatasan dengan Pakistan. Mereka menewaskan sekitar 5 orang takfiri, teroris Wahabi Salafi itu, dan menangkap, kalau tidak salah, 19 orang lainnya. Mereka berencana melakukan serangan bunuh diri dan serangan lain di dalam wilayah Iran pada periode ini. Dan hal ini sekali lagi menunjukkan bahwa ISIS, Al-Qaeda, dan kelompok takfiri seperti itu, baik di Suriah, Irak, Pakistan maupun Iran, tidak pernah menyerang Israel. Mereka justru menyerang musuh-musuh Israel. Dan ya, berita ini baru saja muncul beberapa jam yang lalu. This news just came out a couple of hours ago. So I just find all this fascinating that the Kurdish Saya benar-benar merasa ini menarik sekali, bahwa para teroris Kurdi di utara Irak, para teroris Wahabi di perbatasan dengan Pakistan, dan pemberontakan bersenjata, orang-orang yang mencoba melakukan pemberontakan bersenjata awal tahun ini pada tanggal 8 dan 9 Januari di Iran, semuanya dengan latar belakang yang sangat berbeda, separatis sekuler Kurdi Wahabi, Salafi, Takfiri, dan juga kelompok liberal bersenjata. Teroris liberal yang memenggal kepala petugas polisi dan membunuh mereka, ratusan jumlahnya. Semuanya menyerang secara bersamaan, dan semuanya terhubung ke sumber yang sama. Sumber yang sama itu mendanai dan mendukung banyak organisasi teroris dengan beragam ideologi. Ya, saya ingat waktu saya bilang bahwa Amerika Serikat menggunakan berbagai kelompok Al-Qaeda dan ISIS sebagai perpanjangan tangan bersama Israel. Hal itu langsung dianggap teori konspirasi. Tapi sekarang, ketika para politisi mereka berjabat tangan dengan Jolani dan ikut berdoa di pemakaman, saya rasa semua ini sudah cukup jelas terbukti. Bagaimanapun, semoga kamu tetap aman, dan mari kita berharap situasinya bisa sedikit lebih terkendali. Terima kasih sekali lagi. Então, teve mesmo Graelis, Glenn Deason, has a thought me near bis teve things. Pleasure.